Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat, tetap semangat. Hari ini kita kembali bertemu di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Ibu Lis berharap kita semua di dalam keadaan sehat untuk mengikuti PDR kita kali ini. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan, bab 4. Yang punya buku silakan dibuka bukunya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat dan kasih sayang yang Tuhan beri kepada kami. Biarlah sepanjang kami belajar, Tuhan pimpin kami dengan roh hikmat, kepintaran, sehingga pelajaran boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka yang harus kamu persiapkan adalah alat-alat belajar. Kemudian fokuslah terhadap pelajaran agama kita hari ini. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah kalian ketahui. Dan yang keempat adalah kerjakanlah tugas jika ada tugasmu. Untuk bahan-bahan Alkitab yang akan kita pelajari adalah Matius 28 ayat 18-20, Ulangan 6 ayat 4-9, Ulangan 16, kemudian Yohanes 6 ayat 48 dan ayatnya yang ke-58. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar kata-kata sakramen? Luis yakin pernah kalian mendengarnya. Sakramen itu berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yang artinya sumpah. Dan dalam kata ini, dia memiliki dua kata arti. Yang pertama sumpah prajurit, yaitu sumpah setiap prajurit yang harus diucapkan oleh seseorang ketika diangkat menjadi prajurit. Yang kedua, uang jaminan yang harus disetor ke dua kuli atau dua orang golongan yang sedang berperkara. Nah, siapa yang kalah dalam perkara tersebut, dia akan kehilangan uangnya. Atau jika ada yang memiliki sebuah persoalan, maka untuk mencari keadilan, persoalan itu diajukan ke pengadilan. Nah, siapa yang salah atau kalah, maka uang jaminan itu diberikan kepada yang menang. Itulah yang disebut dengan sakramentum. Yang pertama dia artinya sumpah, yang kedua artinya jaminan. Nah, secara umum sakramen itu diartikan sebagai kesepakatan antara manusia dengan Allah. Ingat baik-baik, kesepakatan antara manusia dengan Allah. Anak-anak yang Ibu Lis kasihi, ada dua pandangan tentang makna sakramen. Yang pertama adalah pandangan dari Agustinus. Menurut Agustinus, sakramen adalah tanda kelihatan dari hal yang kudus atau bentuk dari kasih karunia yang tidak kelihatan. Dia katakan bahwa sakramen itu adalah sebuah tanda. Tanda dari apa? Tanda dari kesepakatan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, Calvin mengumpamakan sakramen itu sebagai suatu meterai, sebagai tanda lahiriah yang dipakai Allah untuk memeteraikan dalam batin kita dan janji akan kerelaannya terhadap kita, agar iman kita yang lemah diteguhkan, dan kita pun menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada Allah. Sakramen baptisan kudus itu yang pertama. Nah, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia memberitakan perintah yang dikenal sebagai amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya ketika dia mau naik ke surga, dia meninggalkan
perintah yang dikenal dengan amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 18-20. Arti baptisan di dalam bahasa Yunani dikatakan baptizo, berarti dia dimandikan, dibersihkan atau disucikan. Dan dalam baptisan, air dipergunakan sebagai simbol pembasuh. Anak-anak Ibu Lis, di dalam gereja kita masing-masing yang sudah dibaptis atau belum dibaptis, kita mengenal ada dua macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan dewasa. Baptisan dewasa adalah pelayanan baptis yang dilakukan untuk mereka yang menjadi Kristen atau yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah mereka dewasa. Dewasa dimaksud di sini adalah dewasa jasmani dan dewasa rohani. Nah, ada tuh banyak orang tuanya, kalau di gereja kamu baptisnya baptis dewasa atau baptis anak-anak. Nah, yang kedua adalah baptis anak. Baptisan anak adalah baptisan yang diberikan kepada bayi atau anak kecil yang lahir di dalam keluarga Kristen. Nah, dengan syarat apa? Syarat bahwa orang tua menyetujui dan wajib mendidik anak-anak tersebut dalam iman dan ajaran Tuhan. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-9 dan Efesus 6 ayat 4. Ibu Lis termasuk baptis anak. Ibu Lis dibaptis ketika Ibu Lis berusia 3 bulan. Ibu Lis sudah dibawa orang tua ke gereja untuk menerima baptisan. Yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Istilah perjamuan kudus dalam bahasa Inggris adalah Holy Communion, digunakan oleh gereja Protestan. Nah, perjamuan kudus didasari pada perjamuan makan malam yang lazim di Israel kuno. Dan ini di dalam tradisi ini terdapat makna ritus perjamuan malam yang dilakukan untuk menghayati tindakan Allah melepaskan nenek moyang mereka dari perbudakan. Ulangan 16. Kemudian perjamuan itu juga dinamakan Pesach atau Paskah yang berarti berlalu atau melewati. Dalam Kejadian 12 dapat kita lihat bagaimana Allah berjanji bahwa hukuman akan berlalu bagi setiap rumah yang membubuhkan darah domba di ambang pintunya. Dalam tradisi Perjanjian Baru, perjamuan kudus berasal dari perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pada malam sebelum dia tertangkap untuk disalibkan. Nah, pada peristiwa itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjamuan malam. Dan dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur, kemudian memecah-mecahkannya sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya meminum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Nah, perjamuan kudus dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah tanda peringatan akan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjamuan kudus ada roti dan anggur.
yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang dipakai oleh gereja sampai saat ini untuk melaksanakan perjamuan kudus. Maknanya apa? Yang pertama, roti itu melambangkan tubuh Kristus. Dengan memakan roti, kita mengenang dan memperingati tubuh Yesus yang disalibkan. Dan kita dipersatukan dengan Dia dengan menerima apa yang dilakukannya bagi dunia. Kemudian ada anggur. Anggur melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa manusia. Darah mengalir tercurah dari tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib demi penebusan dan pengampunan dosa seluruh manusia. Nah, dua roti dan anggur ini yang senantiasa dipergunakan di dalam kegiatan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Baik anak-anak yang Ibu Lis kasihi, setelah kita mempelajari sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah, maka kita dapat mengetahui bahwa di dalam gereja ada dua sakramen yang dikenal dan dilakukan. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, setelah mempelajarinya, Bu Lis percaya kita semua dapat memahami dan mengerti. Dan sekarang silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu Lis tulis di sini. Apa tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kemudian tuliskan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Nats Markus 14, 22-24, dan sudahkah kamu dibaptis? Ini pertanyaan ini kamu tanya kepada orang tua, kapan kamu dibaptis dan di gereja mana kamu dibaptis. Kemudian ada kegiatan elaborasi, apa makna sakramen menurut yang sudah kamu pelajari hari ini. Kemudian apakah gerejamu juga mengadakan sakramen? Yang berikutnya, apa hubungan sakramen dengan keselamatan? Kerjakan di buku tulismu. Kemudian minggu yang akan datang, Ibu Lis akan cek dan lihat tugas kalian dalam Google Meet kelas agama Kristen Protestan di Zoom Meet. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat yang Kau beri kepada kami dalam pembelajaran kami. Kami belajar bagaimana kami mengetahui karya keselamatan Allah melalui sakramen yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya setiap kami boleh belajar seturut dengan kehendak Tuhan dan mengerti, lalu dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Layakkan kami menikmati belas kasihan daripada-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.